Saudara, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan rencana naiknya biaya haji tahun ini. Masih bersama kami ada Pak Jaja Jailani dari Kementerian Agama, kemudian ada Pak Yandri Susanto dari Ketua Komisi 8 DPR, dan juga Pak Mustoli Siroj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Saya ke Pak Mustoli, tadi juga sudah mendengar beberapa hal dari Bang Yandri begitu ya, terkait dengan dinamika teknis yang masih mungkin ini untuk berubah, karena ini akan dikaji lagi oleh DPR. Tapi Pak Mustoli sendiri melihatnya kalau selama ini, sebelum pandemi tentunya, layanan dari haji dan umroh sendiri seperti apa sejauh ini? Apakah kemudian nanti dengan peningkatan biaya ini seperti apa peningkatan layanannya? Karena kan tadi kan dibarengi juga dengan banyak komponen, terutama ada protokol kesehatan di sana. Kalau selama ini evaluasi dari Anda seperti apa, Pak Mustoli? Oke, sepertinya Pak Mustoli masih termute audionya, Pak Mustoli. Iya. Ya, jadi kalau silakan. kita harus mengakui bahwa memang dari tahun ke tahun ada banyak sekali perbaikan pelayanan haji yang dilakukan oleh Pak Jaja Jailani dan kawan-kawan ya. Dan ini tentu tidak lepas daripada pengawasan dari Pak Yandri dan kawan-kawan sebagai di Komisi 8. Betul. Nah, tetapi ada satu yang kemudian tidak pernah atau saya belum pernah mendengar ya, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh penyelenggara PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Ini lupa barangkali Pak Jaja dan teman-teman untuk merilis begitu, meskipun pasti ada begitu hasilnya. Nah, ini juga terkait juga dengan topik yang kita bahas. Apakah kenaikan yang kemudian terjadi hanya pada haji reguler saja, atau kemudian juga akan mendorong pada haji khusus yang biaya besar loh, Mas. Kurang lebih itu berapa ribu dolar gitu. Uang mukanya saja, uang porsinya aja sekitar minimal itu $4.000 gitu. Kira-kira 12 atau sampai $15.000 gitu, yang memang diserahkan kepada swasta. Akan tapi kita minta juga kepada Pak Yandri dan Pak Jaja ini juga disampaikan kepada publik, karena biayanya sangat besar dan tentu saja dan kalau tidak salah itu jumlah kuota mereka juga cukup besar ya, kira-kira 17.000 jamaah begitu ya. Ini saya kira juga perlu ada evaluasi, karena terus terang Pak Yandri, kita juga sering mendapatkan laporan gitu ya dari jamaah-jamaah yang haji khusus, di mana biayanya sangat besar tapi ada kekecewaan layanan dari penyelenggara. Nah, ini pun saya kira perlu ada batas, seperti halnya umroh gitu ya. Umroh juga kan mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu ya. Nah, tapi karena memang murni swasta, sehingga Kementerian Agama hanya melakukan pengawasan begitu ya. Ini juga agak luput kemudian sejauh mana penyelenggaraan umroh di masa pandemi seperti sekarang, terutama terkait biaya. Ya, Pak Mustoli. Karena begini, Anda yang juga sempat menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi layanan itu kan adalah ketepatan keberangkatan pesawat. Ini juga menjadi penting begitu kan. Tapi kalau Anda melihat selain itu, apalagi yang dari layanan begitu yang Anda lihat ini harus juga masih bisa ditingkatkan kembali, apalagi ini mengingat peningkatan ada di harga begitu. Prinsipnya kan begini, Mas, ketika penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Penyelenggaraan ibadah haji ketika jamaah haji itu sudah membayar lunas, maka hak dia itu adalah mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan perlindungan daripada pemerintah, baik dari Pak Jaja maupun Pak Yandri dan kawan-kawan sebagai pengawas begitu ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini aspek kesehatan, keselamatan jamaah menjadi sangat krusial begitu ya. Pasti. Karena kita belum punya pengalaman penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi, tapi kalau melihat misalnya sebelum masa pandemi, artinya masa normal begitu ya, itu memang sudah ada jumlah angka kematian yang ditekan sedemikian rupa. Artinya kematian yang dulunya cukup tinggi gitu ya, belakangan ini juga makin rendah. Ya. Yang berikutnya soal ketepatan pesawat, ini juga pernah terjadi. Kita kalau melihat berita 2019 atau 2018, pernah ada terjadi sedikit insiden ketika pesawatnya itu di Halim Perdana Kusuma, ternyata ada landasannya bermasalah sedikit, maka ada perpindahan jadwal di pemberangkatannya itu di Soekarno-Hatta. Nah, ini kan butuh biaya, akan menggeser waktu penerbangan yang lain, dan ini kan karena salah satu indikator penilaian itu kan bukan hanya keselamatan, itu pasti yang utama begitu ya, urgent, tapi juga ketepatan waktu. Kemudian jangan sampai ada catering yang terlambat, jangan sampai ada pemondokan yang tidak layak. Cerita-cerita begitu
mungkin 5-10 tahun itu seperti hal yang biasa, tapi belakangan ketika kemudian ada berbagai macam perbaikan dan sorotan publik juga serius melihat kinerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, saya kira lambat laun memang ada peningkatan. Nah, tetapi satu yang menjadi krusial adalah bagaimana kemudian jika nanti tahun 2021 ini memang ada pemberangkatan ibadah haji, maka isu yang akan sangat krusial adalah terkait dengan kesehatan daripada jamaah. Kalau dulu cukup mungkin dengan suntik meningitis begitu ya. Okay. Nah, tetapi kalau sekarang itu kan harus ada prokes dan bagaimana di sana, belum lagi misalnya bagaimana men-screening calon jamaah, apakah yang sudah masuk kuota 2020 lalu mesti diberangkatkan, bagaimana yang berisiko tinggi, bagaimana yang kemudian punya komorbid, bagaimana yang kemudian sangat sepuh gitu ya, usianya sudah lanjut. Ini kan perlu ada, saya kira mekanisme yang berperspektif pandemi begitu. Oke, Pak Mustolis, saya langsung lempar saja nih ke Pak Jaja. Pak Jaja, siap untuk peningkatan juga layanan dan segala macamnya tadi, dan juga terutama adanya misalkan ada dinamika perubahan teknis haji nantinya, ini sudah siap semua Kementerian Agama untuk kemudian tidak hanya meningkatkan layanan tapi juga plan lain nantinya. Terima kasih, Mas. Berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2020 ini ada beberapa hal yang mungkin juga harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama tentang alur, Mas. Alur perjalanan haji yang berbeda dengan masa-masa normal. Kalau masa-masa normal, gelombang pertama dari tanah air, gelombang pertama berarti ke Madinah terlebih dahulu. Setelah melaksanakan arba'in, mereka menuju Mekah. Ya. Setelah selesai menjalankan ibadah haji, barulah mereka kembali ke tanah air. Di era pandemi ini berbeda alurnya. Yang pertama adalah setelah mereka sampai ke asrama, mereka akan di swab terlebih dahulu. Bagi jamaah yang negatif, itu akan diberangkatkan ke Saudi. Apabila yang positif akan dirujuk untuk penanganan oleh Satgas Covid. Nah, bagaimana sekarang pada saat menjelang keberangkatan, ada jamaah haji sampai akhir operasional pemberangkatan ini jamaah masih ada yang terpapar. Nah, hal ini tentunya jamaah akan tetap menjadi prioritas mungkin keberangkatan yang akan datang. Pasti harus. Ya, kita berharap ini tidak ada yang seperti itu. Ya, Pak Jaja, tapi pertanyaan saya ya kembali lagi tadi, selain dengan protokol kesehatan memang ini harus dipastikan banget begitu ya. Siap nggak untuk meningkatkan juga layanan terkait dengan hal-hal detail yang seperti tadi? Karena banyak juga komentar-komentar terkait dengan layanan haji itu sendiri, Pak Jaja. Dikenakan layanan sudah kami antisipasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan bersalawat. Yang selama ini bersalawat, kalau memang yang diberikan oleh Saudi, itu fasilitasnya masih, kendaraannya mungkin masih ada yang bagus dan yang tidak. Tetapi dalam hal ini, Kementerian Agama berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik. Bersama-sama dengan otoritas Saudi, maka ada penambahan biaya untuk meningkatkan fasilitas kendaraan. Begitu juga saat di Armina. Armina pun juga sama. Ada beberapa peningkatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tentang menu makanan. Yang selama ini mungkin banyak ada keluhan berkaitan dengan kualitas makanan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana memperbaiki itu. Okay. Begitu juga berkaitan dengan perbaikan di bidang selain kesehatan, konsumsi dan juga perbaikan dan juga pemilihan hotel. Nah, ini pun juga tim sedang bekerja dan kami siap untuk memperbaiki itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan di dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun 2020 ini berjalan dengan lancar. Nah, Pak Jaja, ya, peningkatan ini nantinya misalkan begitu ya disetujui dengan sejumlah skema strategi yang juga tidak melupakan keadilan bagi masyarakat dan juga jemaah yang sudah didaftar tunggu tadi, misalkan ini memang akan naik dan menjadi benchmark. Selanjutnya ini kan kalau kurs dolar melihat fluktuatif gitu ya, tapi kalau ini menjadi benchmark dan tahun-tahun selanjutnya ini akan naik terus, akan seperti apa? Misalkan nanti pandemi juga sudah lebih baik lagi, apakah ada kemungkinan untuk turun lagi nanti ke depannya? Sangat memungkinkan sekali, Mas. Nah, nanti mungkin bersama-sama dengan Pak Yandri nih, berkaitan dengan pembahasan itu. Yang kedua, apabila di Saudi
ada pengurangan dengan protokol kesehatan, Ya. ini sangat signifikan. Karena di dalam usulan kami dengan Komisi 8 Pak Yandri itu adalah sebesar Rp7.699. Apabila prokes ini dihilangkan, mudah-mudahan di Saudi ada perbaikan berkaitan dengan pandemi, ini sangat signifikan nilainya, Mas. Karena memang terbesar kenaikan ini adalah prokes dan juga kebutuhan di Saudi. Itu, Mas. Oke, berarti ini siap untuk dikaji ulang ya Pak Jaja ya, misalkan nanti ada perubahan-perubahan dari DPR juga ya? Oh, itu sangat dinamis, Mas. Sangat dinamis, siap. Itu Saya berkaitan langsung, juga dengan kekinian. ya. Oke, ke Bang Yandri ini ada 2 pertanyaan terkait dengan kapan sih Bang Yandri. Yang pertama, kapan kira-kira akan dibahas lagi bersama dengan Menteri Agama nantinya, selanjutnya akan seperti apa? Yang kapan kedua ini, kapan kita akan mengetahui secara teknis nanti saat keberangkatan haji itu akan seperti apa sih? Kalau umroh kan agak sedikit berbeda tadi Anda sampaikan. Jadi Mas Rianda, yang pasti gini, saya informasikan dulu informasi awal ketika saya November tahun lalu ke Mekah dan Madinah, itu pertemuan dengan beberapa pihak yang berkompeten di Saudi. Kelihatannya Menteri Haji waktu itu, Menteri Haji Saudi menyebut maksimal 30% kuota yang akan diberangkatkan. Itu maksimal. Haji ya? Itu bisa berkurang, ya bisa tetap 30% dengan menghitung luas area di Arafah dan sebagainya. Itu artinya kita akan jauh dari kebutuhan calon jamaah haji kita yang hampir 200.000 orang kalau kuota normal. Nah, dengan begitu kita tetap akan memprioritaskan yang berangkat itu yang belum atau yang gagal berangkat tahun 2020. Sesuai Sampai daftar sekarang, tunggu lah ya Bang Yandri ya? dari Saudi kriteria calon jamaah haji yang boleh berangkat. Misalnya dari segi umur, dari risiko tinggi, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita pastikan ke Saudi, jangan sampai masyarakat sudah melunasi, ternyata mereka nggak bisa berangkat, kan kasihan. Atau mereka yang benar-benar berangkat tercecer. Ini yang kami mau pastikan di Komisi 8, siapa yang benar-benar berhak berangkat, dan itu dipastikan aman, sehat walafiat, pulang pergi tidak ada kendala. Kemudian kami juga sudah sampaikan ke Kementerian Agama, karena ini zaman pandemi, kita juga minta pos-pos kesehatan di Saudi itu dimaksimalkan. Jangan sampai ada yang terpapar atau yang ada yang sakit. Di tengah pandemi ini kan sangat riskan. Itu juga harus kita pastikan pelayanan lebih optimal dibandingkan sebelum pandemi. Ya. Nah, yang lainnya, saya kira masalah pembiayaan tadi akan kita bahas secara mendalam. Tapi ingat, Mas, di antara 45 juta tadi ada komponen living cost. Living cost ini artinya sebesar 6 juta akan dikembalikan lagi kepada calon jamaah haji. Jadi kalau 45 dikurang 6 juta aja kan tinggal 39 juta. Karena yang 6 juta ini kan dipakai untuk biaya hidup mereka langsung. Dikembalikan lagi. Nah, apalagi nanti kalau kami misalkan rapat dengan Menteri Kesehatan, bisa ditekan biaya prokesnya misalkan dibayar oleh negara, itu juga akan lebih ringan. Tapi yang pasti harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, sejatinya satu orang calon jamaah haji itu keluar duit 85 juta kalau realnya ya, real cost-nya. Tapi karena ada dana kelola, kemudian ada pengumpulan sana sini, itu makanya tadi di awal tadi biaya haji kita ini memang termurah di ASEAN atau bahkan di dunia bahkan ya. Tapi kita jangan sampai terlena seperti itu, karena sustainabilitas keuangan haji itu perlu kita pikirkan. Jangan sampai kontraksi terlalu besar subsidi kepada calon jamaah haji yang sudah berangkat itu mengganggu keberlangsungan calon jamaah haji yang jangka panjang. Ini bahaya, karena sampai sekarang daftar tunggu itu di Makassar itu sudah 47 tahun. Di Banten di tempat saya sudah 27 tahun. Luar biasa 47 tahun Bang Yandri ya. Artinya sangat panjang. Jangan sampai karena kita tidak kelola dengan baik, ini mengganggu keberlangsungan dana haji itu sendiri. Jangan sampai kemakan dengan uang pokok. Dengan terlalu besar subsidi, karena inflasi atau peningkatan biaya per orang semakin dari tahun ke tahun itu akan semakin tinggi. Saya sudah hitung tahun 2030 itu sekitar 120 juta. 120 juta per jamaah. Nah, kalau kita tetap bertahan dengan tidak ada kenaikan, itu besar sekali itu subsidi yang harus dikeluarkan oleh dana kelola. Apakah sanggup? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, kami berkomitmen di Komisi 8, pertama, semaksimal mungkin kami tidak terlalu memberatkan calon jamaah haji, pelayanan juga maksimal, tapi kita ingat juga bahwa yang berangkat itu baru sebagian kecil, yang daftar tunggunya lebih banyak, lebih dari 4,7 juta orang yang menunggu sekarang. Itu, Mas. Oke, baik Bang Yandri. Terakhir mungkin dari
Pak Mustoli, ini apa yang bisa disampaikan? Mungkin Anda memiliki catatan kritis juga terkait dengan semua proses rencana kenaikan biaya haji ini, Pak Mustoli. Iya, saya kira kenaikan biaya haji itu memang tidak terhindarkan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kenaikan itu tidak dilakukan secara drastis. Mengingat Anda melihat ini secara drastis sekali ya? Betul, karena 10 juta itu angka yang sangat besar, Mas. Kalau kita lihat misalnya sebetulnya ada hal-hal yang misalnya kenaikan itu dilakukan secara bertahap. Karena kalau misalnya patokan dari 2019 kita berangkat terakhir haji sebelum pandemi itu diangkat rata di 35 juta, kemudian naik 10 juta, itu sangat memberatkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Yang bisa dilakukan adalah bertahap, tidak secara drastis, dan saya kira masih banyak aspek yang perlu dilakukan efisiensi. Tadi misalnya dari Pak Yandri, misalnya apakah waktu tinggal di Madinah atau di Mekahnya itu dipersingkat, atau kemudian misalnya living cost-nya itu diturunkan. Saya kira banyak aspek yang masih bisa diutak-atik. Intinya, saya kira ketika kemudian ini diberlakukan, ini memang akan menjadi keputusan yang tidak populer, Pak Yandri dan Pak Jaja, di mata publik begitu. Dan tapi terpenting adalah bukan soal populer atau tidak, tapi yang terpenting adalah sense of crisis bapak-bapak yang terhormat yang mengambil keputusan ini, yang saya kira perlu menjadi pertimbangan utama. Dan ini tidak memberatkan jamaah, orang-orang yang ingin beribadah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, begitu, Mas. Baik, Pak Mustoli, terima kasih. Ini masih dinamis juga ya, ini baru mulai akan baru mau dibahas, Mas. Iya. Ya. Baru mau dibahas. Baru mau dibahas, itu dia masih dinamis sekali. Tadi juga Pak Jaja juga sudah memastikan siap untuk dinamika yang akan terjadi juga dengan DPR, begitu Bang Yandri. Ini semoga tidak terlalu juga membebani masyarakat, nanti tentu juga dibutuhkan informasi-informasi, sosialisasi yang tepat yang bisa kemudian mencerahkan masyarakat, dan juga apalagi tidak sampai ini membebani masyarakat, menambah beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang terbaik untuk masyarakat tentunya. Terima kasih Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian ada Pak Jaja Jailani dari Kementerian Agama, dari Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, kemudian ada Pak Mustoli Siraj, Komnas Haji dan juga Umroh. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Baik.